Saling balas serangan kembali membara setelah negosiasi gencatan senjata 60 hari yang ditandatangani Iran dan AS berada di ujung kebuntuan. Laporan Wall Street Journal mengungkap, Iran secara agresif tetap memperketat kendali atas Selat Hormuz yang memicu ketegangan di meja diplomasi. Meski digempur habis-habisan sejak perang dimulai, militer Teheran nyatanya tidak lumpuh. Mereka justru memindahkan radar portable kecil untuk menggantikan sistem radar tetap yang dihancurkan oleh bom AS. Bahkan Teheran masih bertenaga untuk menggali dan memperbaiki ratusan rudal serta peluncur yang sebelumnya sempat hancur dan terkubur. Bagaimana Teheran mampu memulihkan lebih dari setengah kekuatan rudalnya? Mengapa gempuran Amerika Serikat dan Israel seolah mental? Investigasi CNN memberikan jawaban telak di mana kemenangan taktis tidak sama dengan kemenangan strategis. Secara taktis, serangan udara AS dan Israel memang berhasil menghancurkan pintu masuk terowongan, merusak jalan pangkalan, dan menghantam industri rudal Iran. Namun merusak permukaan bukan berarti melumpuhkan isinya. Sam Lair, peneliti di James Martin Center for Non-Proliferation Studies, mengingatkan kemahiran taktis AS tanpa strategi perang yang mampu menghilangkan kemampuan lawan secara permanen justru akan berujung pada kegagalan strategis. Kuncinya sendiri ada pada desain pertahanan Iran yang memang dirancang untuk bisa bangkit lagi. Dibangun selama lebih dari 20 tahun, jaringan pangkalan rudal Teheran berada ratusan meter di bawah lapisan batuan gunung yang solid. Karena posisi rudal disimpan jauh di dalam gunung, bom-bom tercanggih barat hanya bisa merusak pintu masuknya saja, bukan menghancurkan isi gudangnya. Begitu gencatan senjata berlaku, Iran tinggal membuka kembali akses tersebut. Hal itu terbukti karena tak lama setelah perang mereda, Iran langsung bergerak cepat menggunakan alat berat untuk membuka kembali blokade di 50 dari 69 pintu masuk terowongan yang sempat hancur. Di pangkalan Desful dan Kermansyah, kawah bom langsung diuruk, jalan diaspal ulang, dan rudal-rudal pun mulai dikeluarkan kembali. Kekuatan Iran juga terletak pada asimetri biaya perang yang timpang. Menghancurkan pangkalan bawah tanah membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal daripada memperbaikinya. AS harus mengeluarkan biaya besar demi meluncurkan bom presisi, rudal bernilai jutaan dolar, serta operasi udara yang rumit. Sebaliknya, Iran membalas kampanye mahal itu dengan menggunakan bulldozer, loader, truk tanah, dan alat konstruksi biasa untuk menyingkirkan puing. Asimetri ini diperkuat dengan fakta bahwa persediaan rudal Iran ternyata masih sangat besar. Walau banyak peluncur dihancurkan selama perang, Iran terbukti mampu menggali kembali ratusan rudal dan peluncur yang terkubur. Teheran kini menguasai kembali lebih dari separuh kemampuan prakonflik mereka. Dengan perkiraan para ahli, masih ada sekitar 1.000 rudal tersimpan aman di bawah tanah tanpa kerusakan berarti. Situasi lapangan ini sekaligus membantah telak asumsi awal pemerintah AS, di mana sebelumnya Menteri Pertahanan Pete Hegseth meyakini industri pertahanan Iran lumpuh total. Kenyataannya, industri pertahanan Iran pulih jauh lebih cepat dari perkiraan intelijen AS dan produksi drone kembali berjalan, pasokan rudal mulai pulih serta peluncur mulai diganti dengan unit baru. Di lain sisi, investigasi CNN menilai Presiden Donald Trump telah salah membaca situasi dan keliru menghitung niat Iran. Pada pertengahan Juni, Trump sempat memuji para pemimpin Iran sebagai orang yang sangat rasional. Namun selang beberapa minggu di KTT NATO Turkiye, bicaranya berbalik 180 derajat. Orang nomor 1 AS itu mengamuk dan menyebut mereka gila dan jahat setelah insiden penembakan kapal di Selat Hormuz kembali pecah hingga menyatakan gencatan senjata telah berakhir. Trump berulang kali bertaruh bahwa tekanan militer akan membuat Iran memohon kesepakatan damai, namun Teheran justru memanfaatkan jeda waktu yang ada untuk memulihkan diri. Ada banyak tanda kesalahan Trump dalam melakukan penilaian terhadap lawannya itu.
Ia kerap mengancam Iran dengan malapetaka besar, namun Teheran melihatnya hanya sebagai gertakan politik karena tidak pernah diwujudkan menjadi aksi nyata. Bahkan nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani dinilai terlalu condong ke tuntutan Iran, meskipun Teheran terbukti lebih tertarik untuk mengendalikan Selat Hormuz ketimbang mematuhi perjanjian sementara tersebut. Kini waktu justru berbalik menekan Washington. Gencatan senjata yang rapuh ini membawa konflik bergulir mendekati pemilihan paruh waktu 2026, membuat Trump secara politis sulit memulai kembali perang skala penuh yang tidak populer di dalam negeri. Akhirnya, taktik Iran yang mengulur waktu dengan berbagai alasan terbukti berhasil memperdaya Washington, sementara gudang rudal mereka diam-diam telah kembali aktif dan siap ditembakkan. Strategi mengebom dan menghancurkan Iran yang selalu diagungkan Amerika kini tak ada artinya. Gertakan dan ancaman itu terbentur oleh ketahanan benteng pertahanan militer Teheran yang siap bermain dalam jangka panjang. Apakah strategi Iran ini mampu melunakkan niat Washington? Pantau perkembangan konflik Iran dan Amerika Serikat di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.